Halo saudara-saudara, kita sudah di rumahnya Bapak Wito, pelukis kita. Sebentar lagi kita wawancara ya. Nah, mari kita ikuti. Selamat pagi Pak Wito. Bagaimana kabar? Sehat? Wah, ini saudara kita ya, pelukis yang legend di Denpasar. Silakan duduk dulu Pak Wito, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Sedang apa Pak Wito? Lagi santai, Pak. Santai. Lagi merenung, bersih-bersihkan lukisan-lukisan yang sudah banyak sekali. Ngapain lukisan kok direnungin? Dinikmati tuh. Ya saya nikmati sambil saya bersihkan. Gitu. Karena kalau nggak dibersihkan kita sendiri, Wah, karya kita pakai sendiri. baju tentara ini. Wah, sangat bangga sekali saya. Waduh. Wah, NKRI sejati nih. Usianya berapa Pak Wito? 65 tahun. 65 tahun. Wah, 65 tahun saudara-saudara. Masih tegap begini ya. Wah. Shape sacungi jempol dua ini. Wah. Cerita-cerita nih, sedikit cerita ini Pak Wito ya. Silakan. Saya tuh bingung. Pak Wito ini sebagai tentara ya dulunya, sekarang udah pensiun ya. Iya. Kok bisa menjadi seniman itu ceritanya gimana? Wah, Kan bertolak belakang. Satu Persis. mengangkat senjata, satu mengangkat namanya kuas di kanvas. Gimana ini? betul. Begini Pak Leman. Jadi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Oh begitu ya. Saya dulu cita-cita saya dari kecil, begitu tamat SMA mau masuk Akademi Seni Rupa. Oh asri waktu itu ya. Di Jogja. Ya, terus akhirnya orang tua zaman dulu, kamu kalau mau jadi seniman mau makan apa? Ya memang begitu pola pikirnya dulu memang. Karena apa? Dulu waktu itu zaman itu dilihat sisi lain itu seniman itu banyak yang kiri memang. Kan gitu, nggak menghasilkan kan itu ya. Kamu masuk tentara aja Le. Itu masuk tentara itu enak, pendidikannya kayak orang sekolah. Nanti begitu tamat sudah kamu dinas. Enak itu. Buat atau 180 derajat Pak. Di pendidikan pun kita sudah digembleng nggak karuan. Iya, karena apa ya? Istilahnya kehidupan yang istilahnya ada di pikiran kita itu dikosongkan, diganti dengan doktrin baru namanya ini apa, ketegasan dalam hal ketentaraan kan. Begitu di pendidikan. Termasuk waktu itu tahun 7677 itu Pak, saya selesai pendidikan itu saya langsung ngisi batalion 741 Singaraja. Oh di Singaraja. Cikal bakalnya yang ngisi 741 Singaraja leteng saya. Waktu itu kebetulan Indonesia masih ada konflik dengan Timur. Tahun berapa itu Pak? 78 kalau nggak salah. 76 77. Ya, kalau 76 masih Timor Pak ya, Timor Portugis. Betul. Tuh. Tamat saya masuk di batalion, kemudian saya latihan manuver, jadi nggak istirahat Pak, di Pelonco pembaktian di batalion kurang lebih 1 bulan, habis itu latihan manuver 3 bulan, kita nggak ngerti mau kemana, kita tidur Pak, nyenyak. Begitu selesai penutupan latihan manuver, tidur jam 12 malam, tiba-tiba apa luar biasa, pantes yang pelunsak rangsel apa dari pendidikan nggak boleh dibongkar. Akhirnya begitu dibangun apel di lapangan, dibariskan menuju pelabuhan Singaraja. Kita nggak masih ngantuk-ngantuk jam 12 malam. Berarti dianggap itu latihan biasa gitu ya? Iya, nggak ngerti kita. Akhirnya tanya teman kemana kita nih? Nggak tahu. Tahu-tahu sampai di pelabuhan itu udah dijemput LCN. Kapal induk yang besarnya udah di tengah laut. Mengangkut dia pasukan. Nggak senjata Pak dari batalion, nggak senjata. Oh, kosongan berarti ya. Nah, terus itu naik semua, sudah masuk kapal induk, jalan kapal menuju 742 Lombok, ngambil batalion 742, satu batalion naik ya. Jadi satu dengan kapal. Antara setelah keluar dari Lembar sampai di Tenau Kupang, pelabuhan laut itu, di tengah laut itulah dibagi senjata. Senjatanya masih SP Pak. Itu kalau hujan lebat macet. Oh masih ditarik itu Pak ya, tarikan ya? Iya. Seperti Jeren itu Pak ya? Enggak, agak canggih sedikit. Oh lebih canggih sedikit ya. Jadi tengah laut kita membersihkan senjata masih penuh itu lemak itu. Tanya sama senior, mau kemana kita nih Pak D? Ini saudara-saudara cerita yang paling hero dari Pak
Wito ini. Saya itu seniman Ya. yang aneh. Ini Seniman unik. juga perang seperti bagaikan lukisan, terus dia akhirnya pensiun jadi pelukis, kan begitu Pak ya? Betul, ya. Nah, ya kita memanjatkan syukur pada Tuhan Pak Wito, istilahnya diberi kesehatan sampai sekarang 3 kali ke timur-timur saudara-saudara. Apa nggak ngeri itu kalau dengan Tuhan tidak istilahnya tidak ada komunikasi, istilahnya mendekatkan imannya pada Tuhan. Ya maaf kata, mungkin sekarang saya nggak bisa berhadapan dengan beliau. Iya, Kan begitu Pak Wito ya? Alhamdulillah, Nah, Pak. Kita ya masih sekarang kita bertemu di kancah namanya perang warna, menjadi pelukis sejati, kan gitu Pak Wito. persis. Mari kita melihat saudara-saudara karya-karya beliau ini yang banyak aneka warna, aneka corak dan lekukan-lekukan tubuh yang dilukis. Ini bertentangan dengan namanya ujung runcing peluru yang biasanya dipakai oleh Pak Wito. Mari saudara-saudara kita lihat. Oke. Kelanjutan ceritanya ke Tintin dekat dulu ya. Ya, dulu kita sekarang menikmati lukisannya Pak Wito. Ini karya-karya saya Pak. Jadi tidak tertata dengan baik karena situasi dan kondisi tempat saya yang tidak ideal. Enggak apa-apa itu. Ini Itu hanya sementara aja Pak. Yang penting sekarang kita menikmati lukisan Pak Wito. Ini saudara-saudara ada tokoh Mahatma yang saya Gandhi kagumi, dari Mahatma India, Gandhi. ya. Ini panen padi, ciri khas di Sukoharjo itu. ya, ciri khas Saya paling senang lukis agro landscape. di Indonesia. Ini semua dilukis itu memakan waktu berapa Saya aktif tahun Pak? MPP Pak. Oh, MPP. 2011 itu saya udah mulai kayak orang balas dendam. Oh gitu ya. Karena 34 tahun saya setak nggak pernah tercapai apa yang saya impikan. Begitu MPP itulah saya gunakan sebaik-baiknya. Sehingga saya juga masuk di komunitas Sinergi Rupa. Oh, komunitasnya Pak ya. Ini salah satu yang unik. Ini Ini unik. Pak menggambarkan apa nih Pak? Wah, Saya seniman. dari antara gedung dan rumah-rumah Kontras. sangat kontras ya, Ini istilahnya. kawasan realistik. Iya, sekali. gejolak Ini sosialnya gedung pencakar langit. sangat menonjol. Ini kawasan kumuh ya, bayangkan Pak, sampai ada apa ini? Pemulung-pemulung. Iya, ide-ide ini sangat actual ya, istilahnya Ya. reality lah di negara kita. Ya semoga untuk kedepannya kita juga ya hal-hal demikian ini sudah nggak ada Pak, karena kesengsaraan Kalau sudah ini terwujud. Ini menjadi saya baik dapat di sekarang. covernya majalah pariwisata zaman Job AP. Ini kalau perkiraan saya ini pengabenan Raja Ubud Pak. Kalau nggak salah, maaf, saya tidak mendahului. Kalau nggak salah ini pengabenan Raja Ubud karena merunya tahun itu sudah Telepon 9. Pak ya, Iya, telepon. saya tertarik. Jadi saya itu bebas karena saya bukan akademisi. Apa yang saya mau, saya kerjakan. Otodidak Pak ya. Otodidak. Otodidak, ya. Nah, belakangnya ini. Wah, ini pasar burung- mana nih Pak Wito? Pasar Burung Wah, Satrio keren nih. ini saudara-saudara. Wah, ada tulisannya Arsenal, Bogasari. Wah, ada Ini kenapa saya lukis ini ada Pak? pura juga ini. Hobi saya itu, hobiran saya itu ke pasar burung Pak lagi sungai. Nah, saya bawa anak saya yang baru datang dari sekolah tadi, beli dawet di sini nih saya biasa kalau beli dawet itu cuma 2.500, sana 5.000. Oh gitu Pak. Akhirnya saya suruh ambil egelnya itu loh, biar dawetnya kelihatan. Foto Pak ya. Iya, akhirnya satu egel ini egel saya ini, Puri Satrio ini. Jadi saya ambil los palingan ini, langsung jalan itu. Nah, kalau belakangnya ini Pak, ini juga real, saya bukan ngecat. Ya, saya bantu Pak. Wah, ini saudara-saudara, ada orang hutan dengan Bapak Presiden kita Jokowi. Ini real, saya alami tahun 2017, kita pameran di Gerbang Nusantara Galeri 2018. Di mana itu Pak? Di Gerbang Nusantara Galeri Kerobokan, Oh, Kerobokan. yang buka Pak Wakil Bupati Badung. Waduh. Kenapa saya begini? Pameran Saya buka waktu ini. itu mau berangkat kerja ke galeri saya, waktu masih punya, belum habis kontrak saya, ada pembantaian orang hutan Pak di Kalimantan. Karena masuk di kebun kelapa sawit, 9 ekor tempias itu sampai masuk di ranah hukum. Nah,
Saya waktu yang itu ketahuan terkesima. itu paling Pak Iya. ya. Yang nggak ketahuan ya Waktu lebih itu ratusan terkesima. paling. Terkesima kenapa? Loh, kenapa di dunia itu spesies orangutan yang punya cuma kita, Indonesia? Kenapa kok diginikan? Jangan sampai 5-6 generasi kemudian tinggal legenda. Saya nggak mau itu. Kapan ada pameran akan saya ungkap. Kenapa saya pakai tokoh Pak Jokowi? Orang yang nggak ngerti maknanya, itu dikirain saya melecehkan beliau. Sangat kagum sama beliau saya, Pak. Orang Solo, sama-sama orang Solo. Kalau nggak beliau yang turun tangan langsung, ini bisa habis, Pak. Karena penebangan terus berlanjut ini, makanya backgroundnya sudah. Ada yang terbakar, ada yang sudah. Kenapa Pak Jokowi ngasih bibit kepada kepala suku orang hutan? Ini pesan moralnya, kamu saya kasih bibit untuk generasi selanjutmu. Kalau sudah jadi hutan, kamu tempati seanak cucumu, keturunanmu. Kalau ada manusia yang berani merambah hutan yang kau ciptakan ini, yang kau tanam sendiri ini, berarti derajatnya lebih rendah daripada derajat saya, lebih rendah daripada derajat orang hutan. Makanya Pak Jokowi ini kalau mau beliau mengeluarkan perpres dengan risiko atau hukumannya lebih berat, insya Allah ini nggak akan punah, Pak. Bahkan orang dari Amerika yang jaga orang hutan di Kalimantan pernah datang ke galeri saya ngeliat ini. Jadi bukan saya melecehkan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah idola saya. Oh iya, sip. Saya setuju, saya dukung. Ini Pak, ngomong-ngomong tentang tanda jasa ini Pak. Oh, iya, iya. Ini harus dikupas ini. Apa aja ini Pak? Lagi satu ini lukisan satu sejarah saya yang judulnya saya di sana di Timur Timur ini. Tolong Pak, angkat Pak. Bawa sana aja Pak. Nah, tadi nyalain lampu ya. Ini judulnya saya ada di sana. Di mana saya? Ini saya, Pak. Ini saya. Ini situasi di Timur Timur dulu Pak. Ini iya, ini di daerah Ainaro, antara Ainaro dengan Same. Ini Kopassus mengembarkasi mau pulang penugasan. Ya kita yang di sini ini yang ngamankan. Ini penuh Pak. Ini pasukan tok nih di ring 1, ring 2, ring 3 nih. Ini kampung di sana tuh kampung adat tuh sana tuh seperti ini Pak. Rumah adat yang kelas, yang atapnya hijau. Makanya ini barisan pertama Panzer Sarasin. Ini CJ7. Ini Reo ditutup CJ7 lagi. Judulnya saya ada di sana. Oh, iya, Saya iya. nggak cacis. Ya istilahnya maaf ini Biografi saya. Ya bernostalgia Pak ya. Masa tadi Pak, nggak apa-apa. Sekarang kita mengupas piagam penghargaan dari negara. Boleh. Tentang Pak Wito waktu masih dinas di TNI. Masih jadi koboi. Ya, ya nggak koboi lah Pak, abdi negara kok koboi. Gimana? Ini saudara-saudara salah satunya ini. Nah, Ini biar beliau bercerita tentang apa nanti ya. piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia Pak dari Pak SBY. Nah, Oh, Dr. Haji Susilo Bambang sangat Yudhoyono. bangga sekali saya ini melihatnya saudara-saudara. Ini Saya aja nggak dapat penghargaan sama sekali dari Oh. siapa-siapa. Oh, ini. Dan satunya ini Pak. ini Coba di ini zoom yang ini. penugasan yang dapat ini Satya Lencana Seroja ini. Nah, yang di Ini timur-timur piagam, Pak. ya. Ini piagam kedua, ketiga nggak dapat medali karena udah punya. Iya. Ini surat keputusannya. Ini yang nanda tangani Pak Jenderal Yusuf. Oh, waktu Ya. Pak Yusuf ya. Ini yang nanda tangani Pak LB Murdani. Ini yang nandani Pak Jenderal Poniman. Pak SBY. Tuh, saya sudah selesai pengabdian saya di militer. Saya setelah MPP saya fokus jadi seniman murni. Oke. Bergabung dengan rekan-rekan seniman di Bali. Oke Pak Wito, saya rasa cukup saya menikmati daripada karya-karya Pak Wito. Beliau ini yang sangat unik dan sangat universal. Berapa
corak-corak warna dan lekuk-lekukan daripada tema-tema lukisan. Nah, ini Pak Wito adalah dulunya seorang tentara militer. Beliau diterjunkan di kancah perang dulu sampai 3 kali di Timur. Sekarang saya salut dengan dia dengan umur 65 masih ya berkesenian di warna-warna lukisannya. Semoga Tuhan Allah memberikan suatu kesehatan yang sangat baik kepada Pak Wito. Jaga kesehatan Pak Wito ya, itu yang paling mahal. Siap. Sukses yang diraih dunia akhirat. Amin. Saya akhiri wawancara ini dengan kata lain, salam sehat dari kami. Lemansu. Suito Aji.